Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas 11 Maret, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS. Yang terhormat Ketua LPPMP UNS, Profesor Dr. Sarujiswandi MPJ. Yang terhormat Sekretaris LPPMP UNS, Dr. Widwata Nomoryanto SHM Hum. Yang terhormat jajaran pimpinan dari UPT TIK dan juga Biro Akademik Universitas 11 Maret, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia yang sudah bergabung secara virtual melalui media Zoom online meeting pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan selamat pada acara sosialisasi si akad Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh UPT TIK dan Biro Akademik Kemahasiswaan. Rangkaian acara akan kita lalui yaitu pengantar, kemudian laporan dari Ketua LPPMP UNS, kemudian sambutan dan pembukaan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS, paparan materi dari UPT TIK dan Biro Akademik, kemudian diskusi dan tanya jawab diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk mengawali acara ini, mari kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar hingga selesai. Selanjutnya yaitu laporan dari Ketua LPPMP UNS kepada beliau Profesor Dr. Sarujiswandi MPD. Kami persilahkan. Ya. Baik, Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Ahmad Yunus, Bapak Ibu Wakil Dekan dari Sekolah Vokasi maupun juga dari berbagai fakultas di lingkungan UNS, Sekretaris LPPMP Dr. Widwata Nomoryanto, rekan-rekan super tim hebat dari Kepala Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu, Kepala Pusat Sistem Pembelajaran, Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran, Kepala Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran dan rekan-rekan koordinator bidang, Bapak Ibu Kepala Program Studi, Bapak Ibu Operator Siakat atau admin program studi, teman-teman tendik di LPPMP dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih diizinkan untuk kesekian kali bersemuka bersilaturahmi dalam kegiatan penyiapan sistem siakat kita untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kegiatan lanjutan setelah hari Senin, kalau saya tidak silap, Bapak Ibu Kepala Program Studi sudah diundang oleh Prof. Yunus untuk mendengarkan paparan terkait dengan siakat yang sudah dikembangkan oleh teman-teman TIK. Mohon maaf tadi lupa saya sebut teman-teman TIK, Mas Winarno dan teman-teman yang sudah mengembangkan siakat kita untuk bisa mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk yang pertama ini kita fokuskan dulu kegiatan pertukaran mahasiswa. Dan lebih difokuskan lagi yaitu penyiapan sistem
untuk pencatatan inbound. Ya, kemudian nanti setelah ini teman-teman TIK akan mengembangkan untuk pencatatan yang outbound. Atau mungkin nanti selain yang disampaikan Mas Win dan teman-teman terkait dengan inbound, mohon nanti bisa disampaikan juga informasi perkembangan terkait dengan pencatatan kegiatan pertukaran mahasiswa untuk yang outbound. Ya. Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang sangat penting karena apapun kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kita harus tercatat di Siakat. Dengan tercatat di Siakat sudah tentu nanti akan tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi. Kita berharap dengan pencatatan yang baik, kegiatan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga akan tercatat sebagai baik yang nanti ujungnya dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama yang sudah Bapak Ibu sudah pahami bersama. Mohon nanti pengarahan dari Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik untuk bisa memberikan sambutan pengarahan sekaligus saya kira motivasi bagi kita semua agar kita tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan Merdeka Belajar khususnya yang pertukaran mahasiswa ini cukup dinamis karena ada beberapa program pertukaran mahasiswa yang dulu ada Permata Sakti, kemudian Permata Merdeka, Permata Sosrobau, dan yang lain-lainnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya Pak Warek, Bidang Akma, dan mari nanti kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan teman-teman TIK sehingga rekan-rekan Tendik langsung bisa mengeksekusi setelah mengikuti pertemuan ini nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Ketua LPPMP UNS. Terima kasih Profesor Dr. Sarjiswandi MPG. Selanjutnya yaitu sambutan pengarahan dan kami mohon untuk dapat membuka acara secara resmi yaitu oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan. Kepada beliau Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus MS, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala LPPMP, Profesor Sarwiji, Sekretaris LPPMP, Bapak Dr. Yudo, para Wakil Dekan 1, para Kepala Kaprodi yang saya hormati, dan juga yang saya hormati Koordinator TIK, dan juga kawan-kawan TIK yang ada di program studi. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita tetap diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas ini. Terima kasih Prof. Sarwiji dan kawan-kawan di LPPMP beserta tim di seluruh pusat-pusat pengembangannya. Ada Bu Daru, ada Bu Bungki, ada siapa lagi yang kelihatan nih? Bu Ina. Bu Ina. Ya, ada Pak Budi dan kawan-kawan lain. Ya, termasuk juga yang tim TIK ada Pak Faisal. Mohon dibuka videonya. Pak Winarno dan TIK siapa lagi yang kelihatan? Ya, dan dibantu Pak Eko Mursito. Terima kasih. Ini merupakan acara sosialisasi yang kedua ya untuk membahas masalah Siakat Merdeka Belajar
yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Pak Winarno dan kawan-kawan serta Prof. Sarwiji dari LPPMP untuk kepada Kaprodi. Memang kita akui bahwa dalam waktu yang sangat singkat ini tim TIK nampaknya belum sanggup untuk memenuhi semua yang kita inginkan, baik itu program inbound maupun outbound. Maka yang lalu Pak Winarno beserta kawan-kawan juga memprioritaskan yang inbound dulu untuk khusus pertukaran kampus, pertukaran pelajar program Permata Merdeka ini. Dan nanti menyusul Permata Sosrobau ya, yang akan dimulai juga semester ini, tapi sebisa kita mengikuti, kita ikuti. Tetapi yang kita utamakan adalah yang Permata Merdeka karena diikuti oleh 43 perguruan tinggi negeri. Karena itu kita ingin mendengarkan capaian yang dikerjakan oleh teman-teman TIK sampai hari ini. Monggo kita saksikan, kita ikuti bersama agar pencatatan pertukaran pelajar bisa berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh Prof. Sarwiji dan kawan-kawan di LPPMP dan kita semuanya. Saya kira itu, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi siakat khusus untuk pertukaran pelajar kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan pengarahan dan pembukaan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS. Terima kasih banyak Profesor Dr. Insinyur Ahmad. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke acara inti, yaitu paparan materi sosialisasi SIAKAD NBKM, yakni oleh UPT TIK dan Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi dan tanya jawab, yaitu Bapak Eko Mursito ST. Pada beliau Bapak Eko Mursito ST, acara sepenuhnya kami serahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mutia. Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk acara di siang hari ini sosialisasi tentang program SIAKAD yang berhubungan dengan MBKM, khususnya di program inbound atau juga bisa sebenarnya juga outbound, tapi outbound antar prodi di UNS sendiri. Monggo kami persilahkan Pak Winarno untuk menyampaikan presentasinya. Baik, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Yunus, Prof. Sarwiji, Pak Eko, dan teman-teman di program studi, yaitu operator sistem akademik. Mungkin ada dari subkoordinator. Ini juga ada Pak Yudo, ada juga di sini. Baik. Dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah alamin, kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kelimpahan nikmat luar biasa di tengah pandemi. Semoga kita senantiasa sehat selalu. Baik, langsung saja to the point. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bicara terkait dengan SIAKAD Merdeka Belajar, maka tadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, adapun kemudian fokus pembicaraan kita hari ini adalah untuk yaitu Merdeka Belajar khusus untuk yaitu student exchange, ya. Dalam hal ini untuk inbound dulu, ya. Inbound-nya bisa berasal dari antar prodi, begitu. Jadi pertukaran pelajar tapi antar prodi di UNS, dan inbound-nya juga bisa berasal dari PTN lain. Jadi ketika ini bicara inbound dari PTN lain, maka nanti mahasiswa-mahasiswa ini adalah yang sebelumnya tidak pernah ada di UNS sebelumnya. Jadi tidak ada prodi manapun. Kemudian yang inbound antar prodi, maka nanti sekaligus menjadi outbound di prodi lain. Makaten. Jadi ini yang kemudian kita kerjakan. Jadi
inbound ini sekaligus kemudian akan mengerjakan outbound, tetapi khusus bagi yang antar prodi. Misalkan prodi informatika mau ngambil mata kuliah ilmu hukum internet di Fakultas Hukum, maka dari informatika itu menjadi outbound, di Fakultas Hukum, di prodi ilmu hukum menjadi inbound. Makaten. Nah, baik. Bagi mahasiswa yang antar prodi, maka admisinya, data mahasiswanya sudah terregister dalam sistem akademik kita. Jadi proses admisinya sudah dilakukan di semester 1, yaitu melalui SPMB. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan mahasiswa inbound yang kemudian berasal dari PTN lain. Misalkan berasal dari yaitu IPB, ITB, bahkan misalnya seperti UI dan seterusnya yang kemudian kuliah di UNS. Ada orang Bandung, Unpad, kuliah di psikologi UNS. Nah, bagaimana memasukkan datanya? Nah, data-datanya ini akan dikelola oleh yaitu Biro Akademik di tempatnya Pak Triyadi dan Pak Afif. Ya, jadi Bapak Ibu di prodi dalam hal ini nanti ketika ada permasalahan, oh saya dari misalnya nanti ada komplain begitu nggih, yaitu terkait dengan saya berasal dari Universitas Mula Warman. Sekarang ikut Merdeka Belajar Permata misalkan seperti itu. Saya belum bisa masuk SIAKAD, maka Bapak Ibu mengarahkannya kemana? Ke akademik pusat. Ini pentingnya ya. Mengarahkannya ke akademik pusat yang nanti akan diproses admisinya. Mekaten. Jadi proses ini ya, proses alur yang untuk admisi yang kemudian larinya ke akademik pusat ini ya. Sementara memang karena harus jalan begitu ya. Nanti akan diperbaiki. Prinsipnya begitu. Prosesnya akan diperbaiki. Tapi sementara tahun ini akan kemudian dilarikan ke akademik dulu, diproses dulu agar mereka bisa mendapatkan akun, mekaten, dan bisa login ke sistem akademik. Nah, jadi itu informasi ya. Ini informasi dasar bagi nanti yang kemudian terutama mekaten ya, ada mahasiswa yang saat ini bisa jadi masih ini terus saya gimana? Bingung. Nah, mengatakan saya belum bisa masuk ke sistem akademik, saya belum bisa ambil KRS-nya di MIPA, saya belum bisa absen presensi di kuliahnya Bapak X dan seterusnya. Suaranya terputus ya. Iya ini Pak Win. Suaranya terputus masih. Winarno suaranya hilang. Oh, tidak ada suaranya Pak. Katanya koneksinya baru. Afif? Bisa mendengar Pak Afif? Suaranya terputus. Ya, mohon maaf tadi Pak Win laptopnya masalah terus sekarang sedang di restart. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak. Oh iya. Ada informasi Bapak Ibu agar mendownload untuk panduan sudah di-share di laman chat, ada petunjuk penawaran mata kuliah, kemudian petunjuk
KRS bagi mahasiswa dari luar UNS. Ada 2 file dalam format PDF. Ngapunten. Ada sedikit permasalahan di komputer saya tadi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan pembicaraan kita tadi, yaitu prinsipnya yang kedua ini. Jadi yang kedua ini adalah Bapak Ibu di program studi menawarkan mata kuliah, yang ditawarkan mata kuliah, mengisi kuota dan kelasnya, Nah, nanti kalau kemudian mata kuliah itu sudah ditawarkan oleh prodi, misalkan ada 5 mata kuliah yang akan kemudian bisa dibuka dan bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa di luar prodi, maka nanti selanjutnya mahasiswa baru bisa memilih mata kuliah tersebut untuk KRS-an. Dan kemudian nanti kalau sudah KRS-an, maka nanti yang bersangkutan mahasiswa tersebut bisa melakukan perkuliahan, mengisi presensi dan seterusnya. Nanti nilainya dan seterusnya bisa diisi oleh dosen yang bersangkutan, dosen pengampu, walaupun prodinya berbeda. Nah, baik, karena ini sistemnya secara umum bahwa akan melakukan perombakan secara mayor di sistem akademik, maka semua proses apa yang saya sampaikan ini berada di siakat yang baru, di siakat yang baru, bukan di siakat old, bukan, tapi di siakat baru, KRS-annya, terus kemudian penawarannya, presensinya kalau presensi dari dosen ke mahasiswa dari OJW itu, makaten. Kira-kira begitu. Baik, akan saya kemudian jelaskan satu persatu terkait dengan penawaran mata kuliah oleh program studi. Jadi program studi nanti mengisi. Jadi hari ini mahasiswa-mahasiswa dari universitas di luar UNS itu sudah dikirimkan oleh akademik ke program studi masing-masing sepertinya. Nah, misalkan di prodi fisika, di prodi matematika, di prodi informatika, ini nyebutnya MIPA semua, itu ada berapa mata kuliah yang sudah ditawarkan, itu sudah ketahuan berapa jumlah mahasiswanya. Nah, seharusnya Kaprodi sudah pegang data itu semua. Kalau belum, maka nanti bisa menghubungi akademik masing-masing, support akademik masing-masing di fakultas. Nanti support bisa koordinasi dengan Pak Afif untuk terkait dengan berapa dari universitas lain yang sudah join ke sana. Nah, ini nanti seharusnya ada follow up terkait dengan yaitu pengambilan KRS-an oleh mahasiswa yang bersangkutan. Nah, nanti setelah ditawarkan mata kuliahnya dan diisi kuotanya dan kelasnya, maka mata kuliah ini bisa diambil dari prodi dari luar UNS ataupun prodi di dalam UNS. Nah, jadi itu nanti membuka penawarannya. Baik, nanti untuk ini saya sampaikan sekalian untuk menentukan jumlah kuotanya
menentukan mata kuliah, jumlah kuota, monggo Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kaprodinya masing-masing. Bapak Ibu operator sistem akademik bisa koordinasi dengan kaprodinya masing-masing, dan mungkin bisa meninjau dari data yang sudah dikirimkan oleh Pak Afif dan kawan-kawan dari akademik. Karena di situ sudah ada rekapan, ya, rekapan dari universitas lain itu yang kemudian sudah mendaftar ke UNS. Nah, selanjutnya ada teknik yang kemudian bisa digunakan. Misalkan dalam satu prodi itu mata kuliah, misalkan tempat saya sendiri, misalkan pemrograman web. Di tempat saya, misalkan ada mahasiswanya hanya misalkan 25, ya. Nah, 25 ini kan misalkan, itu kan masih visible untuk kemudian ditambahi. Nah, misalkan kelas A. Ini maka nanti di penawaran mata kuliah di MBKM-nya, mahasiswa yang dari luar itu bisa digabungkan dengan kelas A itu. Sehingga misalkan dari luar misalkan ada 5 orang, maka nanti bisa gabung kelasnya yang semula 25 menjadi 30 orang. Maka caranya adalah, saya coba annotate, caranya adalah nanti dari pihak admin program studi mengisi kelasnya ini, kata kuncinya di sini, ini disamakan dengan kelas yang ada di regulernya. Jadi kelas yang aslinya, yang tadi 25 orang itu. Kalau di 25 orang itu kelasnya A, ingin nanti MBKM-nya digabung, maka di MBKM-nya juga diberikan kelas A. Begitu. Maka nanti otomatis nanti KRS-nya, presensinya gabung. Ya, presensinya itu bergabung dalam satu presensi. Walaupun beda prodi, beda PTN. Maka isinya begitu. Oke, baik, saya clear dulu. Baik, selanjutnya ya, ini yang harus dilakukan, ya. Yang harus dilakukan. Ya. Selanjutnya saya akan kemudian mencoba untuk melakukan demo, ya. Demo terkait dengan penggunaan aplikasi MBKM ini. Jadi yang harus dilakukan Bapak Ibu, mohon maaf saya persiapkan dulu karena tadi komputer saya restart begitu. Yang pertama Bapak Ibu login sebagai operator, ya. Operator sistem akademik. Nah, bagi Bapak Ibu yang kemudian nanti login sebagai operator di sistem akademik yang mana? Yang baru, ya, gitu kan. Begitu nanti login ke Asiakat yang baru, kemudian kok saya tidak menjadi operator, maka solusinya adalah menghubungi subkoordinator akademik. Subkoordinator akademik di masing-masing program studi. Jadi nanti subkoordinator akademik itu bisa melakukan konfig kira-kira gitu, ya, konfigurasi, ya, terkait dengan yaitu misalkan prodi informatika, operatornya siapa, itu dari pihak subkoordinator akademik, dalam ini adalah MIPA itu berarti Mbak Erna, itu bisa melakukan setup. Oh, operatornya adalah Mbak Tetra, misalkan seperti itu. Itu bisa di setting oleh subkoordinator akademik di masing-masing fakultas. Nah, nanti login, kemudian mengklik daftar hak akses, kemudian dipastikan di situ adalah yaitu admin prodi di prodi tertentu. Maka nanti sudah menjadi seperti ini, misalkan operator prodi misalkan seperti ini. Ini dummy saja, ya. Harusnya nanti munculnya operator prodi terus nama prodinya apa, misalkan seperti itu. Yang ada ini contohnya seperti ini. Bisa terlihat tampilan yang sistem akademik di tempat saya, nggih? Iya, saja. Baik. Selanjutnya, nah ini yang penting. Menu yang lain di skip dulu kira-kira begitu. Hari ini fokusnya ke MBKM. Ya, di MBKM itu nanti ini ada 2 sebenarnya. Nanti yang kita kerjakan ini yang pertama dulu, yaitu adalah penawaran. Kita klik dulu penawaran.
Ya, nah contohnya seperti ini. Nah ini belum ada penawaran. Ini nanti kita bisa menawarkan mata kuliahnya tadi. Ya, mata kuliahnya kita tawarkan, oh ini munculnya baru satu. Memang sekarang yang di set baru satu. Nanti kedepannya banyak ini. Aktivitasnya banyak. Ada inbound, outbound. Nah, terus tahunnya berapa? Tahunnya 2020 genap. Bapak Ibu harus memastikan menikah tahun ajaran semesternya harus benar. Angkatan 2020 genap. Tapi saya kira kalau operator akademik sudah paham 2020 genap itu berarti sekarang. Itu bukan walaupun tahun masainya 2021. Tapi tahun akademiknya sekarang 2020 genap. Angkatan. Kita save. Nah, ketika di save maka inbound yang akan diinboundkan itu mata kuliahnya apa saja. Kita bisa pilih salah satu misalkan. Misalkan ya contoh kasus ini kuotanya 10 kelasnya. Nah ini kelasnya di set. Kalau kemudian ini jadi A maka nanti gabung dengan kelas A reguler. Ini saya tambahkan mata kuliahnya. Begitu terus sampai kelas terakhir. Nah tugas dari admin prodi untuk penawaran mata kuliah selesai sampai di sini. Oke. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini? Oh, Bapak Ibu, ada pertanyaan dulu? Atau Bapak Ibu mungkin bisa mencoba begitu, login ke sistem akademik yang baru ya, pakai single sign on-nya masing-masing, lalu klik MBKM. MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti di situ ada penawarannya dan nanti ada KRS-nya. Nah, ini yang KRS-nya itu nanti fungsinya adalah membantu mahasiswa untuk meng-KRS-kan. Tapi yang menu itu masih belum bisa diklik. Nanti saya mau tanya. Halo. Oke. Saya Pak Bagio dari PLB. Monggo Pak Bagio. Saya sekitar 1 minggu yang lalu sudah koordinasi dengan Bu Nini ya. Bu Nini, kami sudah diberikan form template untuk penawaran dan daftar mahasiswa sudah saya isi lengkap. Apakah saat ini sudah diisikan oleh pihak universitas atau prodi? Karena mahasiswa kami sudah pada kuliah dan sudah melakukan penelitian dan sudah link dengan admin di UNESA dan UNJ kecuali UPI. UPI tidak menggunakan Permata Merdeka tapi menggunakan miliknya sendiri. Sampai sekarang ini masih ada kendala sehingga belum ada integrasi mahasiswa dia ke mahasiswa UPI ke UNS atau sebaliknya. Tapi kuliah sudah jalan. Terima kasih. Oh, iya Bapak. Nyun sewu Bapak, ini yang kita bahas itu adalah yang inbound. Berarti yang dari luar itu masuk ke prodi kita. Ya. Bukan yang saya terangkan ini yang inbound. Nah, adapun yang ceritanya Bapak tadi adalah dua-duanya. Inbound dan outbound. Mahasiswa kita yang kemudian outbound ke UPI. Nah, makaten. Atau UPI ke kita juga belum bisa masuk. Nanti, ini yang caranya masuknya nanti pertama kali prodi harus menawarkan menikah dulu. Menawarkan harusnya memang aplikasinya ini harusnya jadi yang kemarin Pak Bagio. Harusnya kemarin jadi dulu, terus kemudian harusnya dari pihak akademik pusat tinggal narik saja. Nah, mengatakan seharusnya begitu. Jadi saya ngisi lagi ya? Jadi ini sementara ngisi lagi biar agar kemudian prosesnya cepat. Kalau nanti dikembalikan ke akademik, nanti kelamaan karena ini ada 64 tambah 24 jadi sekitar 80-an, 90-an prodi. Mungkin nanti akademik kewalahan nanti kalau di setor data segitu banyak. Ngaten yang saya nanti saya lihat nih. Jadi admin program studi mohon bantuannya untuk mengentry ulang apa yang sudah dulu disetor untuk Permata menika. Yang saya ngaten. Ini memang harusnya di-create sejak awal mengatakan dan kemudian satu semester
mohon maaf tanya. Oke. Jadi memang itu kasusnya seperti Pak Bagja dan kami itu memang dulu manual ya, karena ini kan istilahnya terlambat di sistem yang baru. Jadi kami nanti menginput ulang gitu ya, menginput ulang. Kami kemarin menginput manual itu contoh dari PPKN itu 2 mata kuliah sudah saya input ya, dan kemudian dapat manual lagi dari Bu Nini ya, bahwa 1 mata kuliah itu sudah dibelanja apa? Ada mahasiswa dari lain yang masuk itu 16 mahasiswa juga. Untuk sementara itu laporan dari saya. Terus. Jadi ini nanti khususnya untuk inbound, Rumin. Jadi untuk inbound itu maksudnya kami yang menawarkan itu tadi, inbound. Inbound itu berarti mahasiswa dari luar. Mahasiswa dia keluar masuk kita. Masuk masuk ke kita. Masuk ke UNS. Masuk ke UNS. Bukan mahasiswa UNS yang kuliah di UPI. Bukan. Kalau itu itu ada tidak menggunakan ini, tidak menggunakan tadi ini. Sudah, jadi contohnya dari kami tadi sudah menawarkan 2, sudah ada 16 yang masuk di salah satu mata kuliah kami. Nah, itu mahasiswanya kan belum terlihat di presensinya dosen, Bapak. Gitu. Nah, memang belum dimasukkan lagi. Setelah kami harus memasukkan. Bukan, Bapak. Jadi nanti cara memasukkannya menggunakan mekanisme seperti ini, bukan mekanisme semester lalu. Kalau menggunakan mekanisme semester lalu, nanti akan jadi masalah. Masalahnya yang pertama, kalau misalkan satu mahasiswa kan bisa ngambil di prodi A dan prodi B, nanti nggak bisa muncul di dua-duanya. Tapi kalau menggunakan sistem yang ini, maka walaupun dia beda prodi, walaupun dia beda universitas, tetap nanti bisa masuk dan terlihat di semua prodi kalau dia memang mengambil mata kuliah di prodi tersebut. Ini saya tampilkan dulu kira-kira nanti penawarannya. Jadi prinsipnya Bapak Ibu yang dari prodi itu mengisi penawaran mata kuliahnya. Diisi dulu saja nama mata kuliahnya apa. Ya, ini kuncinya adalah sebenarnya di kodenya. Bapak Ibu yang jadi operator program studi kan paham betul mana kode yang menjadi kurikulum yang saat ini berjalan. Kalau teman-teman di akademik, mungkin yang akademik pusat mungkin tidak tahu persis kurikulum yang berjalan yang mana. Makanya ini dikembalikan ke prodi saja agar betul-betul kurikulumnya itu valid. Paham sampai sini Jadi isinya hanya mengisi 3 ini kok. 1, 2, 3 tambahkan selesai. Memasukkan mata kuliah yang kedua ya tinggal nanti seperti ini. Nanti diklik, nah nanti muncul mata kuliah kedua. Kita mau membatalkan tinggal dihapus. Kira-kira gitu. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah Nah sekarang saya tanya Pak Win. Mas Win. Mas Winarno? Gini Mas Win. Saya sudah punya 2 mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, sudah diberikan daftarnya. Nah ini yang saya tulis itu saja nggak usah seperti kemarin saya nawarkan semua, nggak usah dong. Betul, betul Pak Sis. Karena sudah berlalu seharusnya memang kemarin makanya. Pak Sis. Ada lagi? Pak Win, izin bertanya Pak Win. Kalau yang kita tidak melalui program permata, tapi yang langsung U to U, apakah prosedurnya juga sama Pak Win? Sama. Sama saja Sama Agar kemudian begini. Nanti mahasiswanya itu bisa diberikan nilai. Prinsipnya itu. Paham Jadi kalau nanti menggunakan mekanisme ini, maka presensinya bisa dilihat dari OCW. Kalau presensinya masuk, maka nanti kalau kemudian nilainya, karena presensinya lebih dari 75%, bisa diberikan nilai. Nanti kalau presensinya nggak ada, dosennya nggak bisa memberi nilai. Nilainya bisa keluar, nanti KHS-nya bisa keluar.
Makaten. Jadi skenario ini tetap dilakukan agar kemudian mulai dari perencanaan, proses pembelajaran, yaitu kuliah, presensi dan sebagainya, ya. Terus kemudian sampai nanti nilai hasil assessment atau evaluasinya itu keluar semua. Makaten. Nah, kalau menggunakan tahun lalu, semester lalu itu kan sudah ada permata. Kok nggak pakai kemarin saja? Ye. Kalau menggunakan proses yang kemarin, itu nanti ada sedikit kesalahan. Yang terutama apabila satu orang itu mengambil, misalkan ada masa UNTAD. Satu, mengambil mata kuliah di matematika. Satu mata kuliahnya berada di sistem pendukung keputusan di informatika. Maka ini jadi masalah. Maka ini jadi masalah. Masalahnya adalah satu mahasiswa tidak di sistem yang lama itu nggak bisa satu mahasiswa itu dikenali di 2 prodi. Maka dalam hal ini adalah sistem untuk merdeka belajar. Jadi satu orang mahasiswa itu bisa belajar dimanapun, bebas, merdeka. Makaten. Sistemnya nanti dibuat seperti itu. Makanya Bapak Ibu diminta menawarkan dulu, nanti mahasiswa mengambil penawaran itu, dan kemudian nanti proses pembelajaran untuk presensinya bisa berjalan, sampai kemudian nanti diberikan nilai, dan nanti kalau misalkan yang bersangkutan itu ada kuesioner, ya menjawab kuesioner, makaten. Kira-kira begitu. Bisa dipahami, ya? Nah. Yang dari Prodi Agribisnis Sumarwanti. Saya sudah menulis di chat itu terkait dengan penawaran mata kuliah. Dulu ada Google Form yang ditawarkan, kami sudah mengisi, ada 3 mata kuliah, 3 kelas dengan kuotanya, itu sudah pernah dikirim. Apakah kami juga mengisi lagi atau menginput lagi itu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pendaftaran ke UNS dari perguruan tinggi lain, itu kami mendapatkan datanya dari mana begitu, Bun? Baik. Yang pertama, pertanyaan pertama, tadi sebenarnya sudah saya jawab. Bapak Ibu tetap harus mengisikan ulang. Jadi seharusnya Google Form itu tidak ada. Seharusnya menggunakan aplikasi Menikel, makaten. Tapi karena kemarin memang proses development-nya memakan cukup waktu, teman-teman akademik itu pokoknya diamankan dulu datanya biar bisa ditayangkan di Permata, makaten. Jadi ini yang saya mohon untuk keikhlasannya untuk mengisi ulang di sistem akademik, agar kemudian nanti bisa clear, makaten. Adapun yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan reportnya, ini sedang disiapkan, Ibu. Nanti di MBKM itu kan baru ada 2 itu. Yang pertama adalah penawaran KRS, nanti ada menu laporan di situ. Nah ini cuman belum dirilis. Ini teman-teman kan sebenarnya memproses dari A sampai Z. Walaupun ini seolah-olah baru dikerjakan untuk inbound, tapi teman TIK ini sudah mengerjakan terkait dengan presensinya. Jadi presensinya sedang diubah agar kemudian yang dari luar ONS ini bisa join. Terus kemudian nilainya sedang diubah. Nah, mengatakan proses upload nilai dan sebagainya nanti akan dipindah semuanya ke SIAKAD yang baru, mengatakan. Jadi nanti SIAKAD yang lama itu sudah di-off-kan. Sembari kemudian momen Merdeka Belajar ini diaktifkan, mengatakan, Ibu. Nanti Bapak Ibu ke depan SIAKAD all nanti ditinggal, mengatakan. Itu. Jadi pertanyaan. Pertanyaan juga boleh, Mas. Mangga. Boleh. Mangga. Itu nanti nilainya juga masuk di SIAKAD itu juga nih, Pak Win ya? Iya, betul. Nah, itu kan kemarin begini, ketika kami membahas istilahnya dengan UNY maupun UNES maupun UNESA, itu nanti nilai yang ini kan semacam kayak transfer kredit ya. Nilai yang diperoleh ini entah itu Permata ataupun MBKM, nilai yang diperoleh di perguruan tinggi tertentu itu nanti setelah kembali ke sana bisa diubah oleh tim PT asal nih, Pak Win. Aduh, kalau itu monggo. Nah itu jaminan mutu nggih. Jaminan mutu nggih. Kalau itu monggo. Soalnya kemarin kan seperti di Intrikes gitu, karena ukuran nilai dari universitas satu dengan universitas yang lain kan akan berbeda. Sehingga mereka kemarin kok
punya kebijakan seperti itu. Aku terus melongo juga gitu, karena katakanlah ada mereka yang misalkan mengirim mahasiswanya ke Taiwan ya, mengambil 5 mata kuliah, ternyata keluarnya nilainya E semua gitu. Terus kemudian ada anak kalau misalnya di UNY katakanlah mungkin kalau di UNY dia tuh nilainya A+ gitu bilangnya gitu. Di sana hanya B+ gitu. Berarti mereka punya kewenangan apakah ada sistem seperti itu. Nah, itu nanti jaminan mutu atau apa istilahnya pengubahannya seperti apa? Karena mungkin ukuran A dan A di sini dengan A di sana mungkin ada perbedaan juga, Pak Win. Kalau terkait dengan evaluasi dan nilai tersebut. Nah, itu bagaimana nanti pemberlakuannya di Permata ataupun MBKM yang dimaksud di sini. Saya bisa jawab dulu, Mas Win. Iya, Prof. Iya, Bapak Ibu, jadi tidak bisa dinafikan kemungkinan ada sistem penilaian yang berbeda, termasuk dalam hal skala atau rentang nilai. Ada yang 1 sampai 4, mungkin ada juga yang 1 sampai 10 atau 1 sampai 100 kan itu. Terkait dengan itu, ketika kita sudah memberikan nilai ini terhadap mahasiswa yang inbound ya, mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang masuk ke kita, atau juga yang mahasiswa program studi lain di lingkungan UNS yang masuk di program studi tertentu di kita. Ya tentu itu nanti itu di wilayah mereka. Bagaimana kita kan sudah memberikan nilai itu di dalam siakat kita. Kemudian bagaimana itu mereka akan mengubah ke dalam sistem mereka itu tentu urusan mereka, ya. Tentu tidak perlu dengan konsultasi dengan kita. Hanya saja memang mungkin putus nggih, Prof. Sarwiji? Putus. Nggih. Mungkin sembari nunggu dari Prof. Sarwiji, Bu Mulyani mungkin nanti bisa dikonsultasikan dengan LPPMP ya Bu Mulyani ya. Ngoten nggih Bu Mul. Oke, Mas. Mohon maaf terputus ya. Saya lanjutkan ya. Monggo Prof. Nggih, Prof. Nggih, saya ulang. Ya, nggih. Terkait tadi Bapak Ibu memang tidak bisa dinafikan. Nanti ada sistem penilaian yang berbeda antara perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi tempat mahasiswa berasal yang masuk ke UNS itu. Oleh karena itu ketika kita sudah mengeluarkan nilai, ya sudah tentu nanti bagaimana mereka menerjemahkan di dalam sistem mereka itu urusan mereka. Itu saya kira nggak ada masalah bagi kita, itu urusan dari mereka. Demikian juga saya kira nanti untuk mahasiswa outbound. Ketika kita menerima nilai dari mereka, kemudian tentu kita bisa menyesuaikan. Misalnya juga nanti nilai dari perguruan tinggi tertentu itu hanya satu macam gitu ya, nilai jadi gitu loh. Sementara di kita kan ada 2 rumahnya itu. Bagaimana kita menyesuaikan, ya kita inputkan kedua itu. Termasuk nanti ketika ada skala yang berbeda. Saya kira ini kita bisa menyesuaikan Bapak Ibu, karena tidak mungkin misalnya kita memberikan nilai dengan skala 1 sampai 4, kemudian kita terima ada skala nilai 10 kan begitu. Ya, itu nanti akan kami berikan semacam Mas Win, panduan bagaimana teman-teman semacam mengkonversi sesuai dengan sistem yang berlaku di UNS gitu. Itu sementara Mas Win, matur suwun. Nggih, Prof. Mungkin yang lain? Saya tanya Mas Win. Nggih. Izin bertanya bisa? Mangga. Ini saya sudah chat juga. Jadi berkaitan dengan kegiatan Satria Data Mas Win yang sudah berlangsung tahun lalu. Kami di Prodi itu sudah merekognisi dengan satu mata kuliah namanya pengantar data mining. Apakah mahasiswa itu harus juga menginputkan mata kuliah itu di KRS-nya, Mas? Mohon maaf, ini agak berbeda sedikit dengan MBKM. Ini outbound nggih.
Oh iya, berarti kan dia sudah mengambil di luar, tapi bukan mata kuliah, tapi kegiatan, yaitu kegiatan Satria Data. Nggih, gimana itu? Nggih. Jadi Nyun Sewu, hari ini kita bicara terkait dengan inbound dulu, Pak Isnandar. Nggih. Tapi prinsip nanti di sistem akademik akan difasilitasi terkait dengan hal itu. Cuma nanti mungkin pembicaraannya biar nanti tidak membingungkan yang lain, maka Oke. Saya kira hari ini fokus ke inbound dulu, nggih. Oke, nggih. Nggih, nggak apa-apa, nggih. Nggih. Baik. Ini kalau tampilan dari mahasiswa nanti seperti ini. Jadi di KRS-nya mahasiswa itu, di si akad baru itu nanti ada KRS. Ada KRS reguler dan KRS MBKM. Nanti mahasiswa bisa klik yang KRS MBKM, nanti ada tambah mata kuliah MBKM, dan nanti ada daftar tampilan yang ditawarkan oleh program studi. Mengatakan, nanti tampilannya sebentar. Ini kok enggak, belum nanti nunggu sekedap. Nah, prinsipnya nanti seperti ini. Di mahasiswa nanti login. Nah, nanti muncul mata kuliah menikah. Kebetulan mata kuliahnya ini enggak boleh lebih dari sekian SKS gitu, karena ada IP mahasiswa. Nah, ini mahasiswa UNS ya. Jadi yang mengambil mata kuliah ini nanti, kalau mahasiswa luar UNS tidak ada batasan IP IPK. Jadi kalau nanti kosnya seperti itu. Tapi kalau mahasiswa UNS nanti akan dikenakan batasan IP IPK. Kalau IP-nya sekian maka kena sekian SKS. Tetapi di mata kuliah MBKM ini nanti batasnya tidak boleh lebih dari 20 SKS. Mengatakan. Tidak boleh lebih dari, artinya orang dari luar, dari Unpad kuliah di UNS tidak boleh lebih dari 20 SKS. Mengatakan. Kira-kira begitu gambarannya. Nanti ini tampilannya nanti ngambil sudah KRS-nya sudah nampil seperti ini, tinggal nanti ada tombol cetaknya. Kira-kira begitu. Ini tampilan untuk mahasiswanya. Sementara Honda ini sudah selesai, tinggal beberapa mungkin penyempurnaan minor, mengatakan sembari menunggu. Nah ini kata kuncinya adalah menunggu penawaran dari prodi. Prodi di UNS menika dimasukkan dalam sistem UNS, sistem si akad UNS maksudnya. Makaten. Izin bertanya Pak Winar. Oke. Ini Pak Win, ini kan kaitan mata kuliah yang ditawarkan untuk keluar ini. Terus kemudian kan yang program Permata Merdeka itu kan ada mahasiswa luar yang nanti yang mengambil Nah, ketika dia mau mengambil kan berarti dia harus mendapatkan NIM dari UNS gitu Karena biar dia bisa nanti bisa login di situ. Nah, prosedurnya bagaimana Tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu proses admisi Jadi proses admisi itu nanti prosedurnya ada di akademik pusat Pak Wi. Jadi proses admisi nanti universitas yang proses admisinya. Jadi dari pendaftaran memasukkan ke database data mahasiswa, database mahasiswa, sekaligus memberikan NIM-nya. Nah, kemarin pembicaraan terakhir untuk tahun semester ini, NIM-nya sementara dimasukkan di salah satu prodi dulu. Nih, prinsipnya nanti seperti itu. Tetapi untuk ke depan, nanti NIM-nya sudah UNS mempunyai kayak semacam NIM MBKM, mengatakan Pak Wi. Jadi harapannya adalah kalau semester ini semester 4, dia itu kuliah di UNS, punya akun, harapannya nanti semester 5 kuliah di UNS lagi, akunnya ya sama seperti semester 4. Misalkan walaupun dia pindah prodi, misalkan semester 4-nya ini ngambilnya di matematik. Di matematik kan ada jaringan saraf turian, misalkan JST. Terus semester 5-nya besok kuliahnya di informatika. Itu kan beda prodi. Nah, harapannya nanti akunnya itu tetap menggunakan akun yang sama. Tidak setiap semester punya NIM baru, Pak. Tapi untuk semester ini kita lalui dulu NIM-nya NIM baru, karena tidak nyandak untuk kemudian sampai ke sana, Untuk mengurus NIM-nya tadi dari mahasiswa luar tadi ya, yang mengurus langsung ke admisinya atau dari prodi yang menguruskan atau Jadi begini.
data dari Permata itu sebenarnya teman-teman akademik universitas sudah memegangnya. Ini sedang diproses. Ini data-datanya sedang diproses untuk proses admisinya sampai kemudian generate name. Mungkin ini ada Mas Afif ya. Mas Afif bisa bantu ya? Atau Pak Tri ya? Ada ini Mas Afif. Mungkin Mas Afif bisa menyampaikan yang terkait dengan ini admisi Mas. Lebih detailnya. Afif. Iya Mas Win. Iya. Jadi gini Mas Bapak-bapak yang saya hormati. Ada double zoom sepertinya. Feedback, ya feedback sepertinya. Satunya di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mute dulu salah satu. Satunya dikecilin dulu Mas. Di mute untuk mikrofonnya. Speakernya Pak, speakernya di. Mikrofon, speakernya ya, speaker atau mic-nya di mute dulu. Masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak Ibu, untuk proses Permata Merdeka ini sudah proses admisi yang seperti disampaikan Mas Winarno tadi. Jadi kita sudah menginputkan data mahasiswa inbound Permata ke Siakat. Kemudian untuk proses selanjutnya nanti akun akan kita bagi ke masing-masing mahasiswa inbound tersebut melalui grup WA maupun grup Telegram yang sudah kami siapkan. Jadi nanti mahasiswa itu sudah mempunyai akun, kemudian melakukan registrasi online ke Siakat. Setelah proses itu dilakukan oleh mahasiswa inbound, nanti kami akan mengenerate NIM untuk mahasiswa tersebut. NIM akan digenerate sesuai dengan prodi pilihan pertama dari mata kuliah yang mereka pilih. Jadi misalkan mereka memilih 2 mata kuliah di mana prodinya itu prodi statistik, misalkan nanti kita akan mengenerate NIM sesuai dengan prodi statistik. Home base-nya kami berikan di prodi statistik, Makaten untuk NIM-nya. Setelah NIM nanti kami buatkan, kami kirimkan kembali melalui WA grup tersebut untuk masing-masing mahasiswa inbound. Kami punya grup juga di situ mahasiswa inbound, kemudian kami juga akan membagi grup untuk per mata kuliah nanti juga akan kami bagi grupnya agar informasi kepada mereka juga tersampaikan. Baik itu informasi terkait NIM-nya, kemudian terkait dengan perkuliahannya nanti. Untuk saat ini kami baru proses admisi ya Bapak Ibu, jadi kami sudah inputkan ke Siakat dan sebagian besar sudah kami kirimkan akunnya untuk mahasiswa inbound agar supaya segera melakukan registrasi ke Siakat. Makaten, Bapak Ibu ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf Pak, kalau yang untuk U2U Pak tidak melalui Permata, kita prodi sudah memegang daftar nama mahasiswanya, bagaimana Pak di prosesnya admisi? Jadi begini Ibu, untuk U2U nanti data tersebut bisa dikirimkan ke kami mahasiswa yang inbound. Data tersebut dikirimkan ke kami, nanti kami akan melakukan proses yang sama, yaitu melakukan admisi ke sistem Siakat. Kemudian nanti untuk dalam dikirimkannya ke akademik fakultas. Ke akademik pusat Bu untuk datanya. Nanti kami akan segera melakukan inputting data ke Siakat. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu admin prodi, untuk mata kuliah yang ditawarkan baik itu program Permata Merdeka maupun U2U, itu nanti mohon segera ditawarkan di Siakat seperti yang sudah disampaikan Pak Winarno tadi nih. Jadi nanti mahasiswa kalau sudah memiliki NIM UNS, mahasiswa inbound itu memiliki NIM UNS, mereka bisa mengambil mata kuliah yang sudah mereka ambil baik di program Permata maupun U2U. Jadi mereka bisa mengambil mata kuliah tersebut dan mengisikan KRS-nya. Kemudian bisa
cetak KRS di sistem Siakat kita. Mengatakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Maaf Pak Triadi, untuk yang U2U di kami kan mulai kuliah. Kemudian kami sudah memplotting mahasiswa yang pertukaran belajar itu ke masing-masing kelas. Nah ini kami laporkannya sudah sama kelasnya ya. Karena sudah kami plotkan di kelas A, B, C, dan sudah mulai kuliah. Laporannya nanti sedetik yang ke admin pusat ya? Iya betul. Atau hanya jadi namanya nanti untuk data mahasiswa inbound tersebut bisa dikirimkan ke kami Bu. Segera kami nanti inboundkan ke kemarin sudah kirimkan ke admin akademik fakultas. Berarti nanti kami usulkan lagi ke universitas. Pak, ya? Iya betul. Bisa antar koordinator akademik di fakultas dengan kami bisa Bu. Jadi tidak perlu berulang untuk pengiriman datanya. Nanti melalui prosedur saja. Misalkan melalui admin atau melalui subkoordinator di akademik di fakultas langsung ke kami bisa. Nanti jadi Ibu bisa mengirimkan datanya ke subkor akademik fakultas, nanti dari subkor akademik fakultas mengirimkan ke kami. Karena harus kita sesuaikan template-nya juga Bu, agar kita lebih cepat untuk mengadmisikan ke Siakat ini kok. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Winarno nggih. Nggih, matur suwun. Pak Win, mungkin Pak Eko bisa menjembatani ini ya. Nggih. Untuk moderasinya. Oh, nggih, siap. Bapak Ibu yang mungkin masih ada pertanyaan, jadi kami tegaskan lagi bahwa untuk saat ini kita fokusnya itu masih inbound. Jadi untuk yang outbound itu nanti di lain waktu supaya kita tidak bingung nanti. Jadi ini khusus yang dari luar ke UNS atau antar prodi di UNS. Tadi diharapkan nanti segera untuk menginputkan mata kuliah yang ditawarkan, baik yang melalui Permata maupun yang kerjasama antar universitas atau antar prodi. Dan nanti mahasiswa yang seperti disampaikan Bu Zinah tadi, jadi sudah ada kelas-kelasnya itu, juga nanti penawarannya di mata kuliahnya itu juga dengan kelasnya tadi. Jadi di kelas apa, gitu. Mata kuliah itu di kelas apa, supaya mahasiswa bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah berlangsung, karena sudah berlangsung. Jadi ini kan menyusuli supaya bisa masuk di presensi dan mahasiswa dari luar UNS bisa KRS-an. Monggo Bapak Ibu yang masih ada yang perlu ditanyakan. Dan untuk panduan sudah kita upload di chat, bisa di-download oleh Bapak Ibu, baik itu tentang KRS-an maupun untuk penawaran mata kuliah. Jadi panduannya sudah ada, tinggal nanti ditindaklanjuti. Mau tanya Pak Eko? Monggo. Ya, ini saya dari Prodi Sastra Arab. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Winarno tadi itu tentang penawaran-penawaran itu sudah dilakukan ya. Sekarang ini saya selaku dosen ya, bukan admin, bukan kaprodi. Ya, jadi kemarin itu saya sudah menerima salah satu mahasiswa dari Singaprabangsa, Karawang. Singaprabangsa, oh ya itu. Ya, itu sudah menghubungi saya kaget juga itu. Kok langsung menghubungi saya gitu loh. Jadi ini nanti prosesnya bagaimana ya. Tapi tadi sudah dijelaskan, cuma dia tahunya perkuliahan itu akan dimulai di tanggal 7 Maret gitu. Padahal ini kita sudah mulai. Ya, nanti proses presensinya bagaimana, apakah nanti diatur ulang atau bagaimana, ini
Tapi yang jelas anak ini kan belum belum bisa komunikasi dengan pihak UNS ini. Ya, jadi kemarin menanyakan bagaimana presensinya, kemudian nilainya bagaimana. Nah, ini nanti anak yang bersangkutan itu apakah diberi akses untuk langsung ke pusat atau bagaimana? Ya. Saya kira itu yang bisa saya tanyakan dulu mungkin Pak Win atau Pak Eko atau Pak Triadi. Makasih. Oh, mungkin Pak Triadi, bisa menjawab. Untuk mahasiswa tersebut programipun menapa ya Pak? Atau U2U atau kerjasama antar fakultas atau pundi nggih? Yang satu mahasiswa yang dari Singapura Bangsa tadi. Itu mahasiswa prodinya prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, yang masuk ke mengambil salah satu mata kuliah saya, Sejarah Pemikiran Arab itu, sama semesternya itu dia semester 4, tetapi dia mengambil mata kuliah saya di semester 6 begitu. Dari sananya PAI. Maksud saya gini Bapak, mata kuliah tersebut panjenengan tawarkan di program Permata Merdeka mboten? Iya. Tawarkan Pak. Sudah ditawarkan. Itu tadi saya lihat yang program ditampilkan itu, Pak Win tadi sudah kelihatan. Berarti ini masih proses admisi Pak. Jadi sudah kita, kalau yang bersangkutan mahasiswa tersebut masuk di program Permata Merdeka, itu masih proses kita inputkan ke Syakat. Makaten. Iya, itu nanti untuk presensinya kan kami sudah mulai ya perkuliahan itu. Ya, nanti bagaimana pengaturannya? Sesuai dengan kesepakatan pada program Permata Merdeka untuk konsorsium menika 42 PTN ini, untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tertinggal 2 pertemuan mboten napa-napa Bapak, tidak masalah. Jadi nanti bisa dipersilakan untuk mengikuti. Nanti presensinya tetap menggunakan OCW Bapak. Oh ya, artinya sudah diatur di dalam sistem ya, di OCW ya. Nanti kalau sudah join, sudah keluar. Namun kuliah yang tertinggal sebelumnya, karena di sistemnya itu belum ada, karena masih di tempatnya Pak Afif itu, solusinya bisa diedit oleh admin prodi. Di menunya sistem akademik yang baru ini ada presensi, nggih. Di sini itu ada presensi, mengatakan. Di sini gitu ya. Jadi ya Pak Win ya. Itu nanti bisa diadminkan oleh admin prodi ya. Betul. Presensinya bisa ditambahkan oleh admin prodi. Yang kemarin kan sudah terlanjur di closing ya. Kalau LCW itu kan sudah di closing kan tidak bisa dibuka lagi oleh dosen. Nah, tapi admin prodi bisa melakukan perbaikan datanya, mengatakan. Ya, kalau ini saya sebagai antisipasi untuk ketertinggalan itu, mahasiswa yang bersangkutan itu sudah saya kasih link WA group untuk mengikuti perkuliahan saya. Jadi nanti sementara saya punya catatan-catatan itu nanti yang akan saya serahkan ke admin prodi gitu, Oke, beres. Ya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Oke. Halo. Ikut nanya. Tes. Masuk suaranya. Oke, mungkin tadi melanjutkan pertanyaan yang baru saja nggih tadi yang terkait juga dengan mahasiswa sudah mengontak dosen, itu juga terjadi di perkuliahan saya. Jadi yang saya tanyakan mekanismenya kok bisa begitu gitu ya. Jadi langsung menghubungi nomor saya gitu ya. Jadi apakah nomor dosen itu ditampilkan gitu ya berarti ya. Kemudian untuk kan karena menghubungi sendiri itu kan kevalidannya itu kan juga sebenarnya dikhawatirkan gitu ya. Cuma saat itu, dan sudah ikut kuliah saya kemarin gitu ya, karena tidak bisa ditolak gitu ya. Jadi saya husnuzon saja, kemudian bahwa memang mahasiswanya ini dia menyebutkan memperkenalkan diri gitu ya, jadi dari Universitas Veteran Surabaya gitu. Terus mengikuti kuliah saya, artinya kan saya sebagai dosen tuh tidak ada bukti sama sekali bahwa oh ya maksudnya dari prodi kah, dari UNS gitu, bahwa oh ada nama ini gitu, minimal ada nama gitu ya, itu mboten ada gitu ya. Jadi langsung mengontak seperti kasus bapaknya tadi enggak, yang tadi kuliah sebelum yang tadi mau ngapunten siapa namanya saya kurang tahu. Nah itu tadi
Jadi itu mekanismenya pripun juga khawatirnya itu kok valid atau tidak. Nah itu minimal dosen itu diberitahu ada 1 atau 2 dari universitas gitu ya. Karena langsung menghubungi, jadi kevalidannya apa benar-benar nanti saya ngajar ini mahasiswanya itu kan gitu ya. Itu mungkin bisa diperbaiki ya. Minimal info lah karena memang masih manual atau beberapa perbaikan gitu ya. Tapi ini langsung gitu. Itu saja mungkin. Matur nuwun. Bisa tahu itu dari mana ini komunikasinya? Bisa konfirmasi Bu, ini jadi Bu Dewi. Bu Dewi. Bisa konfirmasi untuk ini, jadi mungkin untuk yang misalnya belum masuk di siakat, nanti kalau misalnya dikontak itu bisa ditanyakan melalui program apa gitu. Itu paling tidak sebagai filter kita yang awal, program Permata atau program yang apa namanya U2U atau antar prodi atau prodi dengan prodi. Jadi paling tidak sudah bisa memilah dulu. Kalau program Permata memang kan belum masuk dan data itu kan belum apa namanya belum terdistribusi di akadnya sehingga belum ketahuan. Tapi nanti kalau sudah masuk dengan sistem yang baru ini akan jadi ketahuan. Di presensi akan kelihatan tambah berapa mahasiswa yang dari luar. Karena ini memang masih manual. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dikontak dari mahasiswa luar, itu paling tidak ditanyakan dulu dia melalui program apa. Ya. Nanti kita juga melacaknya juga akan lebih mudah. Mas Afif mungkin ada yang disampaikan? Terkait nomor yang dihubungi tadi, memang untuk penawaran di Permata Merdeka menika untuk dosen pengampu ditampilkan Bapak Ibu. Jadi untuk dosen pengampu dan nomornya tertampil di portal Permata Merdeka menika, sehingga mungkin ada mahasiswa yang langsung menghubungi dosen pengampu tersebut. Tapi kami selaku dalam hal ini koordinator Permata Merdeka dan kami sebagai operator juga membuat jaringan komunikasi melalui WA Group maupun Telegram untuk mahasiswa inbound tersebut. Jadi untuk kami mohon maaf untuk apabila nanti mahasiswa langsung menghubungi dosen pengampu, karena memang di dalam portal Permata Merdeka nama dosen pengampu dan nomor kontaknya tertampil di portal tersebut. Untuk kedepannya kami coba nanti komunikasikan lagi dengan koordinator, dalam hal ini Bu Nini, nanti untuk langkah-langkah perbaikan kedepannya seperti tidak menampilkan nomor kontak langsung dosen, mungkin nanti kami sampaikan untuk solusinya seperti apa. Karena memang kesepakatan di Permata Merdeka menika untuk dosen pengampu dan nomor kontaknya memang ditampilkan mekaten. Nanti itu salah satu usulan kami ke konsorsium tersebut untuk tindak lanjut dari apa yang panjenengan sampaikan ini tadi, Bu Dewi. Nanti kami sampaikan ke konsorsium terlebih dahulu. Ini mahasiswanya sudah ikut kuliah Pak dan sudah ikut grup sama seperti tadi. Jadi untuk selanjutnya nanti untuk data mahasiswa inbound nanti akan kami kirim ke masing-masing prodi, Ibu. Nanti kalau sudah mendapatkan ini, karena masih ada mata kuliah yang buka penawarannya, nanti kita akan bertahap ya untuk pengiriman data, karena masih ada yang open juga mata kuliah yang dibuka oleh prodi kita, sehingga yang sudah tutup nanti akan kami kirimkan data mahasiswa inbound ke masing-masing prodi untuk mata kuliah yang diambil. Makasih Ibu. Terima kasih Pak. Mungkin sebagai usulan Pak, jadi yang ditampilkan itu mungkin di untuk koordinator. Jadi nanti kontaknya dengan siapa yang dari luar, jadi bukan dari langsung ke dosen gitu ya, akun nomor telepon dosen, tapi grup ya langsung ya gabung di grup, misalnya link untuk gabung grup di Telegram atau di WA gitu. Jadi nanti koordinasinya langsung masuk grup misalkan. Bapak Ibu, monggo yang lain mungkin ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan
pertukaran pelajar ini? Bapak, saya ingin menambahkan tadi sebenarnya saya Nurul dari FIP, pengampu mata kuliah yang ditawarkan. Halo? Terdengar ya Bapak? Jadi kasus saya sebenarnya hampir sama tadi seperti yang disampaikan sebelumnya Pak Farhan. Itu bahkan di mata kuliah saya bahasa Arab Amiyah, di sastra Arab bahasa Arab Amiyah, itu kalau yang kemarin saya dapatkan dari fakultas itu datanya ada 3 yang ikut. Nah, tapi yang izin ke saya, ke WA saya itu, langsung WA saya itu 1 orang. Kemudian yang 1 orang itu tiba-tiba kok bisa masuk di WA grup, lah saya tidak tahu. Padahal saya merasa tidak memasukkan begitu. Mungkin apa ketika mahasiswa yang adminnya itu, selain saya ada mahasiswa juga. Tapi kok bisa langsung masuk ke WA grup seperti itu. Dan yang 1 lagi saya tidak tahu. Nah itu bagaimana maksudnya kok kasusnya jadi mereka bisa masuk langsung ke WA grup, apakah mereka juga menghubungi mahasiswa yang lain? Ketika saya tanya itu dia tidak memberikan jawaban seperti itu. Jadi kasusnya jadi saya ini kok jadi seperti kecolongan ngeten. Halo? Halo, Mas Eko. Bapak. Mas Eko, saya kira tadi sudah Bapak Ibu sudah dijelaskan Mas Afif terkait dengan Permata Merdeka. Memang yang tertampil itu nama, dosen, dan nomor HP. Nah, jika demikian saya kira masuk akal dan wajar kalau mahasiswa sudah tahu nomor HP Bapak Ibu. Kalaupun kemudian mereka menghubungi, saya kira ya diterima saja. Kemudian yang penting nanti itu kan filternya nanti di ini Bapak Ibu setelah masuk di program siakat tadi sudah dijelaskan, nanti yang admisi itu ada di akademik universitas. Jadi mereka nanti mahasiswa yang bersangkutan kan tetap harus login untuk mengisi KRS di siakat kita. Jadi yang seperti itu saya kira kalau itu nanti tidak masuk di situ nanti nomornya diblok saja, saya kira gitu. Saya kira pandangan saya seperti itu. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak, karena ada yang masuk ke WA grup sendiri, tiba-tiba masuk gitu loh. Saya tidak tahu loh kok ada nama ini gitu. WA grup mahasiswa panjenengan di WA grup tanpa sebelumnya dia izin. Mungkin sudah tahu itu ada dari mahasiswa panjenengan, mestinya kalau panjenengan tidak menginfokan itu. Iya, kemungkinan itu. Iya Bapak, matur nuwun. Monggo Bapak Ibu, mungkin yang lain masih ada. Izin bertanya Pak Winarno, saya Yuyun dari admin D3 Bahasa Mandarin Sekolah Vokasi. Monggo. Iya, monggo. Sebelumnya di D3 itu belum mengetahui tentang program Permata, Pak. Terus dari D3 ini nanti apakah bakalan dalam waktu dekat ini ada program tersebut atau gimana ya Pak ya? Soalnya ini kebanyakan dari fakultas. Jadi prinsipnya gini, kalau yang tadi saya sampaikan terkait dengan penawaran itu berarti akan ada mahasiswa dari luar prodi yang akan masuk ke prodi itu sebagai peserta mata kuliah. Kalau kemudian itu ada, maka harus ditambah atau disesuaikan penawarannya, ditambah penawarannya tadi. Prinsipnya begitu.
Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada itu bisa jadi kemarin mengirimkan penawaran ke tempatnya Mas Afif itu ngisi Google Form, tapi tidak ada yang minat, bisa jadi kan seperti itu. Kalau tidak ada ya tidak usah menambahkan di sini. Tapi ke depan seharusnya nanti dibalik, bahwa penawaran ini harusnya diusulkan sejak awal. Jadi tidak ada Google Form, nanti dari teman-teman akademik itu bisa download daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi-prodi. Makaten. Oh, nggih. Matur nuwun, Pak. Nggih. Bapak nyuwun pangapunten, mau bertanya lagi boleh? Nggih, monggo. Nggih, masih yang tadi saya Nurul dari FIP nggih. Makaten Bapak misalnya ini sudah berjalan dalam pertengahan perkuliahan mahasiswa tersebut misalkan tidak pernah jarang masuk, kemudian tidak mengerjakan tugas. Nah, itu nanti kita memberikan nilai sesuai dengan kenyataan atau bagaimana Bapak? Karena ini kan menyangkut nama kampus. Seperti itu. Matur nuwun. Dalam penilaian UTS maupun UAS. Oke, saya yang jawab. Oke. Mas Eko. Oke, monggo, Bro. Oke, ini tadi dari Bu siapa? Bu Nurul. Bu Nurul, oke Bapak. Oke, matur suwun ya. Standar penjenengan mutu harus kita jaga, Bu. Kita jaga marwah kita. Kita tidak boleh ngobrol nilai. Kalau memang prosesnya tidak dilalui dengan baik, tugas-tugas tidak dikerjakan, kalaupun dikerjakan tapi di bawah standar yang ditetapkan, ya nilainya boleh tidak lulus dan atau tidak diberi nilai, Bu. Jadi itu kewenangan kita sebagai dosen. Ye, Bapak Ibu. Terus, Bapak Ibu sekalian. Jadi peraturan di tempat kita seperti untuk mahasiswa kita sendiri juga, kalau presensi kurang dari 75%, itu juga tidak akan bisa mendapatkan nilai. Monggo Bapak Ibu yang lain. Menawi sampun boten wonten, kalau sudah tidak ada, mungkin saya menekankan ya, yang pertama bahwa monggo seluruh prodi untuk segera mengentry mata kuliah yang ditawarkan, baik itu program permata maupun program yang kerjasama antara prodi dengan prodi yang lain di dalam UNS maupun dengan luar UNS. Sehingga nanti mahasiswa dari luar ketika admisi dari universitas akademik universitas sudah selesai, yang bersangkutan bisa mengisi KRS, kemudian juga bisa masuk di presensi UTW, sehingga untuk pertemuan berikutnya setelah proses ini selesai, mahasiswa yang dari luar UNS pun juga akan bisa melakukan presensi di laman UTW kita. Kemudian ke depan kita akan bisa masukkan nilainya sehingga mahasiswa bisa langsung print dari KHS nanti di akhir semester. Dan Bapak Ibu, untuk pertemuan di sore hari ini mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan yang baik ya, terutama untuk UNS dan umumnya untuk negara kita. Saya kembalikan kepada Bu Mutia, monggo Bu Mutia. Bapak Ibu sekalian, barangkali mungkin masih akan ada diskusi atau sudah cukup sekian, Bapak Ibu sekalian? Cukup, saya kira Mbak. Sudah nggak ada yang bertanya. Baik, sebelum kami tutup, mohon perkenan Bapak Ibu untuk kami ambil dokumentasinya secara virtual. Monggo yang masih mode videonya kami mohon perkenan untuk dibuka sejenak. Menikah ada 186 partisipan, Bapak Ibu sekalian, termasuk besar. Kami mohon izin untuk mengambil dokumentasinya sebentar. Ayah. Dari mana?
Nampaknya cukup. Terakhir, untuk menutup acara, kami mohon perkenan dari Ketua LPPMP, Prof. Sarwiji, barangkali bisa memberikan kesimpulan dan sekaligus saran dan juga menutup acara secara resmi kepada beliau, Profesor Dr. Sarwiji Suwandi, MPD kali. Masih mute, Prof. Sarwiji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, mungkin Prof. Yunus juga masih bergabung, Bapak Ibu Wakil Dekan, Kepala Pusat dan Korbi di LPPMP, Kepala Program Studi, teman-teman Tendik, Operator Siakat di Program Studi. Ini juga ada Mas Tommy, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, dan hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, acara sosialisasi paparan Siakat dalam rangka mendukung program MPKM yang disampaikan oleh Mas Win sudah bisa berjalan dengan baik. Ini masih difokuskan pada program inbound karena ini yang mendesak, karena ini menyangkut layanan kita UNS, dosen UNS ini kepada para mahasiswa yang sudah terlanjur tertarik pada UNS. Ini segera kita layani. Untuk itu, sekali lagi saya memberikan penekanan, monggo ini nanti secara simultan Bapak Ibu, kalau data di Permata Merdeka ini sudah proses admisi di Mas Afif di akademik. Kemudian yang tadi program U2U atau P2P, mohon untuk bisa segera datanya diserahkan juga langsung kepada akademik Universitas Mas Afif untuk bisa segera diproses. Sekaligus secara simultan Bapak Ibu untuk bisa segera membuka program penawaran mata kuliah dengan kuotanya. Kalau itu sudah dikerjakan, nanti insya Allah dengan tadi mekanisme ada wadahnya tadi, ada WA group, ada Telegram dan sebagainya. Rekan-rekan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di luar UNS maupun mahasiswa program studi lain yang akan mengambil program studi tertentu di UNS akan segera bisa login dan bisa mengisi KRS-nya. Dengan demikian, ini pertemuan, kalau ini sudah bisa kita lakukan, ya saya sangat berharap ini nanti langsung bisa dieksekusi teman-teman untuk penawaran mata kuliah itu. Mudah-mudahan kalau itu kemudian sudah diinformasikan kepada para mahasiswa, pertemuan kedua mereka sudah bisa bergabung. Ya, selambat-lambatnya lah pertemuan ketiga ini masih bisa ditoleransi. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Win, tim TIK dan timnya yang sudah bekerja siang malam selama waktu beberapa ini dan sudah senantiasa berdiskusi dengan tim kami di LPPMP. Terima kasih juga Prof. Warek, bidang akademik dan kemahasiswaan, dan Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, sehingga program Merdeka Belajar yang ada di UNS ini bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif. Kalau ada kekurangan dari pertemuan kita pada siang hari ini, saya atas nama pimpinan dan teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Win, Matur Suwun, Mas Afif. Iya, Prof. Semuanya. Yang outbound